Iya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Iya, saya sapa semuanya, salam. Iya, senang berada di sini dengan cuaca yang sejuk. Tapi ada juga cuaca yang sejuk itu pun nggak nyaman baginya. Tapi inilah kita memang manusia, tidak pernah pas. Apa yang kita nikmati itu selalu punya keterbatasan. Selalu kita itu maunya lebih lagi dan lebih lagi. Baik, kita akan belajar untuk sesi berikutnya. Saya akan berbagi sesi yang kedua ini dengan tema keluarga yang bertumbuh. Tema besar kita ada di kertas bagian pertama. Itu keluarga yang bertumbuh ke arah Kristus. Ada banyak keluarga yang bertumbuh. Mereka semakin kaya, mereka semakin makmur, tambah berat badan, kan gitu ya, bertumbuh katanya ya. Ya, mereka semakin maju, bisa. Ya, kemarin ada bilang di Kuala sudah banyak mobil ya katanya. Orang Kuala sudah banyak beli mobil. Kami tempat parkir belum ada, tapi mobilnya sudah banyak. Diberkati oleh Tuhan, puji Tuhan. Tapi apakah kita bertumbuh ke arah Kristus itu? Ini yang paling penting. Mari kita melihat tema yang kedua. Saya akan berbagi Bapak Ibu, saudara-saudari dari Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai dengan 16. Kita akan membacanya secara bergantian. Mulai dari ayat 13, saya meminta semua bapak-bapak ataupun para laki-laki akan membaca ayat yang ke-13, lalu ibu-ibu dan wanita-wanita membaca ayat yang ke-14, demikian sebaliknya nanti sampai akhir ya. Baik, mulai dari laki-laki ayat 13. 1, 2, 3. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan pertumbuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tapi dengan teguh berpegang pada kebenaran dan kasih kita bertumbuh di dalam segala hal sekarang Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua Iya, terima kasih untuk pembacaan firman Tuhan sampai di sini. Ya, ini masalah soal bertumbuh dan tidak. Ya, soal bertumbuh dan tidak. Bertumbuh ini ada rahasianya. Saya tinggal di gereja, di pastori. Lalu di depan ke gereja kita itu ada tukang bunga. Mungkin Bapak Ibu semua tahu ya. Mungkin Bapak Ibu juga pernah membeli bunga di sana ataupun membeli tanaman. Saya bertanya kepada dia, namanya Pran. Pran, kenapa bungamu cantik-cantik? Karena saya sudah pernah beli bunganya 1 bulan di gereja, nggak mati sih. 1 bulan belum mati, sudah mulai agak layu dia. Tapi beberapa bulan kemudian mati. Iya, dia bilang ke saya begini, Kak, dia panggil kakak, bunga itu makhluk hidup. Bunga itu perlu sentuhan. Dia mengerti disentuh. Dia butuh dirawat. Dia butuh tanahnya digemburkan, tempat tinggalnya dibuat menjadi nyaman dia di situ. Yang membuat kemudian, dan itu bukan hanya hari ini bisa kita buat gemburkan tanahnya lalu kemudian dikasih
habisi pupuknya, kemudian siram dan sebulan kemudian baru ditemui lagi. Enggak begitu. Tapi dia tiap hari, setiap hari memperhatikan tanamannya sehingga pertumbuhannya itu menjadi lebih baik. Secara rohani mungkin kita mengerti bahwa bagaimana supaya kita bertumbuh, satu-satunya rahasia adalah oleh karena firman Allah itu. Jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang selalu rindu akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu boleh bertumbuh. Rahasia pertumbuhan itu adalah kalau kita membaca firman Tuhan, kalau firman Tuhan itu kita terima, dan kalau firman Tuhan itu kita lakukan. Baik, yang pertama kita lihat di sana adalah perlu kedewasaan secara rohani. Mungkin Bapak Ibu 90% sudah menerima Tuhan Yesus. Ketika kita percaya kepadanya, kita yakin. Efesus 1 ayat 13. Tapi kamu juga, ketika kamu mendengar firman kebenaran, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagikan untuk memperoleh semuanya itu. Jadi kita percaya bahwa Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Menerima Yesus itu sudah lama. Ya, saya menerima Tuhan Yesus tahun 91. Siapa tahun-tahun yang berbarengan dengan saya? Adakah? Berarti sudah berapa tahun yang lalu ini? 91. Sudah berapa tahun? 35 tahun. Ada yang sudah 30 tahun bertobat, menerima Yesus. 30 tahun, yuk 30 tahun sudah ada? Ada yang angkat tangannya? Iya, sudah 30 tahun. Iya, sudah 30 tahun, ada beberapa. Ada yang 20-an. Gak usah malu. Ada sudah 20-an? Iya. Ada yang 15? 10? Ada yang 2 tahun yang lalu? Gak jujur kali. Kalau dalam posisi ini pun Bapak Ibu tidak jujur, saya bukan mau menghakimi. Itu masih ada? Oh, masih berhitung. Sekali lagi, yang sudah sekitar 30 tahun bertobat, yuk angkat tangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 30 tahun ke atas jangan dipasang kali, jadi bukan yang Hasilnya begitu, 30 tahun yang lalu gitu. 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu sudah bertobat ya. Oke, 20 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Iya. 5 tahun yang lalu. Iya. Ada 2 tahun yang lalu? Ada yang baru kemarin? Sebelum berangkat kemarin? Iya. Nah, jadi kalau kita hitung-hitung tahun pertobatan kita itu, kalau kita tanam jagung berapa bulan dia bertumbuh? Hah? Berapa kali tanam jagung? Berapa kali tanam lengkong? Berapa kali tanam padi? Usia pertobatan kita, seharusnya kita ini sudah menjadi pemenang-pemenang, sudah menjadi pengkhotbah, sudah menjadi misionaris, sudah menjadi pendeta, sekalipun bukan dalam jabatannya. Iya. Mari kita melihat kembali. Yang pertama di sana adalah kedewasaan rohani. Dewasa itu bukan ditentukan dari usia. Ya, bukan ditentukan dari usia pertobatannya juga, tapi dewasa itu adalah ditentukan dari bagaimana pertumbuhan kerohanian kita, bagaimana kita bertumbuh, bagaimana kita itu berkembang iman kita, bertumbuh. Kalau dulu aku percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamatku, aku yakin aku masuk ke surga, dosaku sudah diampuni. Seharusnya seiring dengan itu firman Tuhan akan berbicara kepada kita. Hidupku yang kuhidupi sekarang bukan hidup untuk diriku sendiri, tapi hidup untuk anak Allah. Saya bertobat langsung melayani, sekalipun saya nggak jadi hamba Tuhan, tapi saya punya kelompok PA.
saya melayani orang-orang lain. Saya tidak bisa kalau nggak duduk kalau berbicara. Maaf ya. Bertumbuh secara rohani. 13 ini kemarin kita lihat sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dengan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Coba kita lihat kertas kita ya. Yang pertama, di sana adalah kedewasaan rohani. Penuh dalam Kristus itu kedewasaan rohani tadi, bahwa target pertumbuhan rohani keluarga bukan hanya sekedar rajin ke gereja, tetapi mencapai kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kalau dewasa itu bagaimana? Bertanggung jawab. Ciri-ciri orang yang dewasa secara rohani bertanggung jawab. Jadi nggak harus, kalau dulu kami anak-anak di SMA Negeri Kuala, mereka dikasih buku air hidup, renungan harian, kan begitu ya, buah saat teduh, supaya anak-anak yang sudah menerima Tuhan Yesus tadi, mereka bersaat teduh. Lalu sekolah nanti ditanya, kau tadi saat teduhmu apa? Itu mereka baru bertobat. Tapi kalau kita ini dewasa secara rohani itu, bahwa itu kita bukan lagi soal rajin kita, tetapi itu tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus tadi, itu sampai kepada seperti apa Kristus itu. Itu maksudnya dewasa. Kita tidak lagi bergantung kepada yang lain. Enggak pun disuruh kita saat teduh, kita baca Alkitab. Dewasa, enggak lagi harus diperintah-perintah. Itu secara kerohanian tadi. Lalu kemudian kalau dewasa secara rohani itu, dia tidak lagi menjadi beban bagi orang lain. Dewasa secara rohani, kalau sudah bertobat, melayani, bukan dilayani. Kalau kita sudah bertobat, ini praktisnya saya buat. Ketika kita datang ke gereja itu bukan berarti kita menjadi hakim. Iya, bukan hanya melihat orang lain. Makanya ada cerita berkata seperti ini, bilangnya sama ibunya, "Mama, saya nggak mau lagi ke gereja." Kenapa? Karena saya ke gereja malas. Orang di gereja itu pun orang main handphone cuman, tidur cuman. Katanya sama ibunya. Ada lagi yang nulis-nulis dan sebagainya. Untuk apa ke gereja seperti itu kalau mereka memang tidak fokus? Jadi ibunya bilang begini, besok kalau kamu ke gereja, coba kamu bawa dia, kasih sesuatu kepada ibunya. Lalu besok kamu catat apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Lalu dia bilang, oh iya, dia kasih pulpen, kasih kertas, kasih buku catatan, dia catat. Lalu dia mencatat ketika dia beribadah itu, mencatat poin 1, poin 2, poin 3. Ketika dia pulang, dia bertemu dengan ibunya. Ibunya tanya, tadi kamu di gereja dapat apa? Oh ini aku catat begini-begini. Kamu tadi lihat orang mengantuk? Enggak. Kamu tadi lihat orang main handphone? Tidak. Kamu tadi lihat orang cakap-cakap? Tidak. Kenapa? Karena saya fokus seperti yang Mama katakan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kedewasaan itu bukan karena kerajinan kita, tapi bagaimana kita bertumbuh secara rohani, kita memiliki tanggung jawab sebagai hidup orang percaya. Kita punya tanggung jawab. Bukan berarti kalau kita disuruh, bukan berarti kalau kita ini hanya punya tugas, tapi kita ini melakukan segala sesuatu itu bertanggung jawab kepada Tuhan. Ya, keluarga bertumbuh saat ada kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Ya, jadi artinya di sana bahwa mengarah kepada Kristus itu karakter kita itu, sifat kita itu semakin apa?
semakin menyerupai Kristus. Bertumbuh itu berarti ciri-ciri hidup kita ini semakin menyerupai Kristus, kasih kita semakin dalam. Iya. Tadi contohnya dibilang Ibu Marlina tadi, apakah suami itu mengasihi istrinya? Itu harga mati. Karena firman Tuhan bilang, hai suami-suami, kasihilah istrimu. Itu harga mati. Jadi ketika saudara itu bertumbuh secara dewasa dalam rohani tadi, ketika saudara mendapatkan seorang istri itu, inilah istri yang diberikan Tuhan kepadamu. Ingat, istri saudara yang saudara ambil itu gak sempurna. Apakah istri saudara malaikat? Hamba bapak-bapak, suami-suami, apakah istri saudara malaikat? Malaikat atau tidak? Dia adalah manusia yang terbatas. Perempuan yang kamu ambil itu adalah yang tidak sempurna, yang terbatas. Iya kan? Sempurna? Tidak. Sekalipun kamu lihat itu, dialah yang paling baik, dialah yang paling oke, tapi tetap itu tidak sempurna. Dia pasti punya kelemahan. Saya ingat apa yang dikatakan oleh seorang bapak. Dia bilang begini, Bu, menikah ini 20%-nya cuman yang kita tahu pasangan kita sebelum masuk dalam rumah nikah. Lagi pacaran itu cuman 20% yang kita mengerti tentang dia. Itu yang dia katakan. Seperti kata Ibu Marlina tadi, kami tidak memang punya pengalaman dalam hal itu. Tetapi dia survei membuktikan. Seorang suami berkata kepada saya, sebagai hamba Tuhan, dia bilang, Bu, kami bapak-bapak ini, kami suami-suami ini hanya mengenal pasangan kami itu 20%. Mungkin mereka nggak menyamakan, tapi saya secara pribadi katanya hanya 20% dengan pacaran selama 4 tahun. 20%. Jadi istri Anda itu nggak sempurna. Jadi kalau kita dewasa di dalam Kristus itu, bahwa kita ini akan bertumbuh oleh karena firman Tuhan, sebagaimana Kristus yang ada kepala, yang menyerahkan nyawanya bagi jemaat. Demikianlah seharusnya istri-istri ini kembali kepada perjanjian nikah mereka. Saya Thompson Sidabutar, kan gitu ya? Kan gitu dulu ya? Ya kan Pak? Iya, saya Thompson Sidabutar. Gini-gini dalam hatinya dulu kan. Waktu pertama itu kan nggak tahu saya perasaannya seperti apa. Menerima engkau Nurmala. Pinam ya, bukan Nurmala Sari ya. Nurmala Pinam menjadi istriku yang sah dan satu-satunya. Aku menerima engkau baik dalam susah maupun senang. Baik dalam ini yang baru siapa ini siapa? Enggak. Johan. Kalau saya lupa sekalipun sering mengatakan. Baik waktu suka maupun duka, senang maupun sehat maupun sakit dan seterusnya. Nah, jadi waktu itu memang belum tahu apa-apanya. Tapi ketika seiring dengan waktu itu, ketika kita punya persekutuan dengan Tuhan, ketika kita dekat dengan Tuhan, mau terus belajar dengan Tuhan, bagaimana itu untuk mengelola keluarga ini. Saya bilang kepada mereka yang pra-konseling nikah itu, konseling pranikah, terbalik ya, konseling pranikah. Ini kalian ini membangun satu perusahaan seumur hidup. Ibarat perusahaan tadi, ini seumur hidup, bukan perusahaan 10 tahun. Kalau bangun itu udah nggak apa-apa. Nanti ada uang kita ditambah lagi, renov lagi. Nggak bisa direnov. Ini adalah target seumur hidup. Jadi ketika itu seorang pasangan keluarga itu terus belajar sampai kepada mencapai targetnya itu kepenuhan Kristus. Kasihnya itu sama seperti kasih Kristus itu. Penyerahan hidup kita
kita, bagaimana Kristus menyerahkan dirinya bagi kita. Rela mati ya. Kristus rela mati. Bagaimana dia merendahkan diri ke dalam dunia ini supaya selamat, supaya keluarga ini selamat. Istri, suami, istri, mereka harus rela berkorban sampai kepada kepenuhan Kristus. Target kita, arahnya itu bagaimana supaya Kristus dimuliakan di dalam keluarga. Memiliki kesatuan iman. Makanya kalau nggak sama imannya nggak bisa. Keluarga bertumbuh saat ada satu kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Jadi perlu disamakan. Makanya dibilang saudara-saudara muda, jangan menikah dengan orang yang tidak seiman. Maka kalau ambil resiko itu, ngarang ya kami. Kalau ngarang sampai langkem Tuhan, nggak bisa lagi. Ganti. Salah dulu Tuhan yang itu, gantilah. Nggak bisa. Ini memang, apalagi memang keluarga-keluarga ini memang belum mengenal Tuhan, pasangannya itu belum mengenal Tuhan. Memiliki pengenalan yang sama akan Tuhan. Jadi keluarga itu bisa bersama-sama berjalan ke arah Kristus. Kita tadi jalan kemari. Tujuan kita kemana? Semir Kotex. Iya. Ada yang salah jalan? Ada yang salah jalan? Enggak salah jalan. Arahnya itu kita ikuti. Arahnya itu ada, jalannya itu ada. Tujuan menikah itu apa? Sampai ke arah Kristus tadi. Maka perlu kedewasaan itu. Dewasa itu bukan berarti rajin beribadah, rajin memberi persembahan. Bukan hanya itu. Tapi dewasa itu adalah rela sampai kepada kepenuhan Kristus tadi. Kita mengarah ke sana. Karakternya, cara pandangnya, penyerahan hidup kita. Ketika kita bertobat, itu artinya terus bertambah dan bertambah. Kalau dulu aku hanya menerima, yakin dosaku diampuni. Hari ini aku bagaimana supaya orang lain pun mengalami yang sama seperti yang aku alami. Bagaimana supaya tetanggaku itu mengenal Tuhan. Bagaimana supaya mertuaku itu mengenal Tuhan. Dan target kita bukan hanya sampai kita saja, tidak. Jadi keluarga ini bisa bertumbuh secara bersama-sama. Mari kita memenangkan keluarga yang lain. Mari kita melayani keluarga kita. Kita buat misalnya di rumah kita ini makan-makan tahun baru, Natal. Kita mengundang keluarga. Ada target kita supaya Injil bisa disampaikan kepada mereka. Jadi kalau nggak dewasa secara iman dalam keluarga itu, pasangan nggak dewasa, satu yang dewasa, ini susah, pincang. Ini yang sulit. Makanya bagaimana rahasia bertambah dewasa tadi? Harus memang kita ini berjuang bersama. Alkitab dulu, ada sering Alkitab dulu mari belajar bersama. Danina kata dibaca. Ini kata firman Tuhan. Jadi harus bertumbuh. Tujuannya apa? Supaya tercapai ke arah Kristus itu seperti apa? Kita dipanggil, kita diselamatkan supaya semakin serupa dengan Kristus. Saya pikir kalau istri semakin serupa dengan Kristus, suami itu semakin serupa dengan Kristus, maka sama-sama mereka ini akan berjuang dan menjadi keluarga-keluarga yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Bisa dikatakan bahwa di sana keluarga itulah keluarga yang kecil, gereja yang kecil. Keluarga adalah gereja yang kecil. Gereja kecil, bukan gereja yang kecil. Gereja kecil, di mana di sana ada tempat untuk pemahaman iman. Di mana di sana tempat untuk belajar tentang firman Tuhan. Jadi mulai dari keluarga ini. Jangan harapkan bahwa anak-anak saudara itu menerima firman Tuhan di gereja, di sekolah minggu saja. Tidak. Tidak. Tapi dari rumah saudara. Dari keluarga saudara. Saudara yang akan menanamkan iman kepada anak-anak itu. Saudara yang akan mengajari anak
bahwa bagaimana supaya bahan sekolah minggu anak itu sama dengan bahan dewasa. Supaya apa yang kamu dapat, kamu ulangi di rumah bersama dengan anak-anak itu. Atau minimal sekalipun nggak sama, kamu tanya anak-anak itu belajar apa tadi di gereja, nak? Punya waktu yang demikian. Bertumbuh kamu secara rohani, pasti kamu perhatikan kerohanian anak itu. Sekalipun anak-anak bilang nanti apa, mama ini pun apa katanya? Tanya terus, iya. Jadi harus bertumbuh secara dewasa. Apa rahasianya? Punya persekutuan. Suami, istri punya persekutuan di dalam Tuhan. Coba, siapa di antara bapak ibu sama-sama bersekutu dalam rumah tangganya? Artinya suami dan istri punya waktu berdoa bersama, membaca firman Tuhan bersama. Ada? Gini-gini enggak apa bagaimana? Angkatlah jangan gini-gini. Saya enggak jelas. Iya ada berapa? Iya baik, terima kasih. Mereka itu berjuang. Orang dewasa itu berjuang. Orang percaya yang dewasa iman berjuang untuk bangun pagi. Bagaimana membangunkan keluarganya? Ini harus kita jaga, harus kita ingat ini. Kedewasaan ke arah Kristus itu bagaimana kita bisa dewasa kalau pengenalan kita akan Tuhan belum benar. Sama-sama membaca Alkitab, berdoa bersama, itu sangat-sangat penting, sangat-sangat menentukan kerohanian keluarga. Sama Allah yang disembah. Kalau kamu punya iman kepada Tuhan Yesus, pasanganmu kepada iman kepada yang lain, bagaimana kalian menyatukan itu? Maka mari datang kepada Tuhan. Keluarga yang bertumbuh ke arah Kristus itu semakin rohani. Ya, yang kedua adalah tanda keluarga yang bertumbuh itu teguh dalam kebenaran dan kasih. Ayat 14, mari kita lihat. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dengan kelicikan untuk yang menyesatkan. Iya, kelicikan mereka yang menyesatkan. Iya, jadi teguh dalam kebenaran dan kasih. Keluarga yang dewasa tidak mudah disesatkan. Ini banyak keluarga-keluarga. Saya lihat ada keluarga yang dulunya rajin ke gereja, rajin sekali. Lalu kemudian itu mereka itu tidak terpuaskan. Mungkin oleh hamba Tuhan, mungkin oleh rekan kerja atau pelayanan di gereja, mungkin juga oleh orang-orang yang ada di gereja itu. Tidak terpuaskan pelayanan mereka. Lalu ada orang yang datang. Iya, ada yang datang membawa Alkitab. Mereka mengatakan itu Alkitab juga. Jadi mereka seakan-akan mereka dikasihi, mereka diperhatikan, diulang-ulang tiap minggu mereka datang dengan membawa Alkitab. Tapi ajarannya sesat. Tapi mereka tidak tahu yang mana sesat, karena mereka tidak memahami kebenaran firman Allah yang sesungguhnya. Mereka tidak memahami bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Anak Allah itu sama dengan Allah. Nggak pernah kembali ke Alkitab. Sehingga mereka terpancing dengan itu, ajaran-ajaran yang lain. Makanya ada yang mualaf lah, tak apalah namanya dan sebagainya. Kalau gereja itu, kalau mereka bisa datang kepada Tuhan, masih syukur ya. Ini kepada yang lain itu. Mereka tidak berpegang kepada kebenaran itu. Jadi gereja yang keluarga yang bertumbuh itu teguh dalam kebenaran, berpegang kepada firman Allah, berpegang kepada firman Tuhan. Jadi kalaupun ada misalnya perselisihan antara keluarga suami dan istri, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan dalam hal ini? Jadi sama-sama dewasa.
Suami harus dewasa, istri harus dewasa. Tapi ada juga yang gak dewasanya begini, seperti jemaat di Korintus. Kami golongan ini, kan gitu ya. Kami golongan Apolos, kami golongan yang ini, dan sebagainya. Bisa di tengah-tengah gereja yang berkata bahwa aku sudah bertobat, aku sudah menerima Tuhan Yesus, tapi mereka masih mengelompokkan dirinya. Mereka hanya circle, istilahnya saya dengar anak muda sekarang punya circle tertentu. Mereka gak bisa membaur. Iya, ini mari kita bukan seperti itu. Keluarga ini, keluarga di dalam Tuhan mengarah kepada Kristus. Tujuan kita adalah Kristus. Bagaimana Dia sudah melayani kita, maka mari kita juga boleh melayani Dia. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, keluarga berpegang kepada kebenaran. Keluarga harus menyatakan kebenaran Allah, namun disampaikan dengan kasih. Ya, ada kasih. Kristus sebagai kepala. Pertumbuhan terjadi saat Kristus berdaulat penuh dalam hubungan suami istri, orang tua, anak, dan pengambilan keputusan keluarga. Jadi keluarga yang dewasa di dalam Kristus itu tumbuh dalam Kristus, baik suami, baik istri, baik anak, sama-sama tujuannya kepada Kristus. Bagaimana supaya nama Tuhan dimuliakan? Bagaimana supaya Tuhan tersenyum? Memang sepertinya kalimat ini agak tersenyum. Tapi bisa kita bayangkan apakah Tuhan tersenyum melihat keluarga kita? Apakah Tuhan bangga menyelamatkan kita? Dia sudah mati di kayu salib. Dia sudah menyerahkan nyawanya bagi kita. Tapi tetap kita ini perlu diperhatikan. Kita terus mau diayomi. Kita mau ditami-tami. Sebagai istri, mentami-tami adalah bagi upurna, adalah tami-tami adalah bagi, kalau tidak terjadi sesuatu seperti yang dia pikirkan itu, maka harus dibujuk-bujuk, begitu kira-kira. Kalau kau merajuk, masih ada istri-istri Anda yang tukang merajuk? Oh dulu itu ya. Terima kasih. Dulu, sekarang sudah berubah atau tambah merajuk? Kalau tidak seperti yang dia mau, langsung dia merajuk. Ini kan gak dewasa ini. Jadi ini mari kita renungkan akan perkataan ini. Dewasa itu adalah kalau mereka itu tahu tanggung jawabnya. Dewasa itu adalah mereka tidak lagi menjadi beban bagi orang lain. Dewasa itu kalau orang Jawa bilang ngadep karo sikile dewi katanya. Mandiri. Berdiri di atas kakinya sendiri. Itu dewasa. Secara rohani tadi pun bisa kita berdiri di atas kaki kita sendiri. Tapi kita harus punya pengenalan yang benar akan Tuhan. Makanya keluarga-keluarga ini bertumbuh dia itu supaya dewasa imannya kepada Kristus, kedewasaan penuh. Tentu perlu kita dimuridkan. Tapi banyak jemaat nggak siap dimuridkan. Ada jemaat tidak siap dimuridkan. Masa udah sekian tahun pemuridan, apa lagi di gereja ini? Pemuridan lagi, doa lagi, apa lagi? Pelayanan lagi, PI lagi, sharing lagi. Banyak kali pun kalian pendeta ini bikin kegiatan. Tapi kita mau dewasa. Kita mau bertumbuh. Kalau kamu punya tanaman yang mau kamu bertumbuh supaya menghasilkan buah yang banyak, gimana kamu buat? Dirawat. Perawatanmu itu adalah dengan membaca, menggali firman Tuhan. Ya, itu. Bagaimana perlu juga olahraga supaya sehat? Bagaimana supaya kita olahraganya itu bisa bersaksi, menyaksikan perbuatan Tuhan dalam hidup kita ini. Jadi jangan menyangka bahwa kami ini dulu pernah retreat. Ada orang bilang, Bu,
lagi. Kami dulu sudah 3 malam di sana. Loh, ini pemahaman kita. Seharusnya kita ini perlu refresh. Kamu ada healing tendu 3 bulan sekali. Maunya liburan, ada liburan, healing, kan gitu kan. Masa firman Tuhan ini kita nggak mau menggali terus menerus. Bulan 6 nanti kita Bible camp. Demi nangkang ngope retreat. Ngoka Bible camp. Kai itu program kene. Hamba Tuhan selalu ada. Oh, ini sekolah minggu. Ini mau diarahkan kepada Kristus supaya dewasa, perlu belajar. Bila dewasa mah. Ini juga dewasa ya? Hah? Baik kolon. Iya. Kalau ada misalnya, yuk kita punya kelompok sel. Ayo kita buat PA, kelompok tunggu bersama, 5 orang, 5 keluarga. Jangan merasa berat. Oh, kami nggak punya waktu. Pagi-pagi kami berbagi, melatih kami, mendengar kami. Tinari anak-anak sekolah. Sebentar lagi pulang lagi suami, kan nggak ada waktu kami. Malam bikin ngantuk kami. Kerja sepanjang hari, jam 4 hari ini pulang anak sekolah. Memang kalau kita pikir-pikir, nggak ada lagi memang waktu kita untuk duduk bersama dengan keluarga ini. Maka keluarga ini pun tidak mendapatkan keharmonisan dalam keluarga. Kenapa? Mereka nggak punya waktu lagi. Saking sibuknya keluarga ini. Bagaimana bertumbuh secara rohani kalau kamu sibuk terus? Iya. Tanda-tandanya tadi ada kebenaran firman Tuhan, ada kasih dalam keluarga itu. Itu tanda betul. Kasih itu untuk melayani, kasih itu saling berbagi, kasih itu saling mendukung, kasih itu saling memberi, kasih itu saling membangun dalam keluarga itu. Suami dan istri itu ada kasih di situ. Tidak hanya kekelengan pasangan muda dengar. Tidak. Terima kasih kalau masih kelihatan. Jangan-jangan lagi nggak ada seperti kata Ibu Damai tadi, nggak ada lagi. Aku mengasihimu, nggak pernah lagi, nggak sempat lagi bilangnya tuh. Jangan-jangan lewat chat, Ma, selamat ulang tahun istriku tersayang. Di rumah nggak sempat lagi merangkul dia. Iya. Hanya lewat Facebook, lewat chat, nggak ada lagi waktu untuk merangkul dia. Terima kasih ya Mama, selama ini sudah menjadi istriku, menjadi ibu dari anak-anakku. Pegang tangannya, berdoa, Tuhan terima kasih untuk istri yang kau berikan begitu, yang mencintai aku, yang tunduk kepadaku, yang mengerti aku, dan menjadi ibu bagi anak-anakku. Bagi yang Hindu, ada yang ulang tahun, udah harap juga ya. Bagaimana? Apakah masih ada waktu mengatakan itu kepada istri Anda? Banyak ini Iya. Ini lah bapak-bapak ini kan gak banyak ngomong, tapi dipikirkannya ya. Dipikirkannya. Besok akan dilakukan. Ini perlu. Seperti bilang Pran tadi, tetangga saya. Bunga itu pun perlu sentuhan. Istri itu perlu sentuhan. Maaf, bukan hanya sentuhan di tempat tidur. Ya. Tapi itu istri itu perlu rangkulan, perlu pujian, perlu penghargaan, perlu dirangkul. Terima kasih istriku yang sudah menemani aku selama ini. Bukan hanya di sinetron yang seharusnya begitu, tapi nyata dibuat. Itu keluarga yang bertumbuh, tapi bukan berarti hanya dengan seperti itu, tapi mereka juga bertumbuh dalam pelayanan. Kalau dulu aku dilayani, sekarang aku yang harus melayani. Kamu dulu dilayani enggak? Bagaimana dulu caranya kamu mendapat firman Tuhan? Yuk, kamu ngeruh dari hamba Tuhan, tak hamba Tuhan dari kamu. Sekali lagi,
Sekarang tanggung jawabnya apa kalau kamu dewasa? Ngadep karo sikile dewe. Apa yang seharusnya kalau bertumbuh? Dahi tetangga kami gak usah dahi, gak apa-apa. Kami gak usah kendahi. Makasih Bu, udah dilayani aku dulu, gak usah pun gak apa-apa. Tapi aku praktekkan kepada tetangga. Layani mereka seperti apa dulu saudara dilayani oleh orang lain. Tak siapapun yang melayani saudara. Bagaimana supaya jadi mandu? Semua oleh karena anugerah. Tapi ada bagian-bagian yang harus kita kerjakan. Datang kepada orang itu. Mati tetangga duit. Neraka iya. Dan ketika kamu bertumbuh, kamunya hidup untuk dirimu sendiri. Egois namanya itu. Ini gak dewasa. Kemarin saya ikut seminar. Ada satu ilustrasi yang bagus dibuat bapak itu. Dia bilang dia menyediakan seseorang menyediakan makanan yang begitu enak. Ada pizza, ada burger, ada chicken atau yang lain-lain, semuanya di sana sudah ada. Semua yang enak. Lalu ada orang yang datang menikmati, mari nikmati makanan ini. Mereka bingung, makanannya enak-enak semua, berapa ya harganya? Tapi yang punya makanan itu bilang enggak bayar. Semua kamu boleh makan dengan gratis. Benar? Iya, benar. Semua dengan gratis. Lalu dia makan makanan itu, ambil yang ini, enak. Kami dulu pernah di Korea. Makanannya semua enak-enak. Makan sepuasnya. Sepuasnya. Seakan-akan nggak mau keluar dari restoran itu. Makan sepuasnya. Berapapun secukup, tapi nggak boleh bungkus. Nggak boleh take away. Nggak boleh ada plastik. Nggak ada. Iya. Jadi harus makan di situ. Ini pun dinikmati semuanya dimakan dengan enak. Berapa bayarnya? Nggak bayar, gratis. Tapi ini mahal. Apa yang dikatakan? Apa yang engkau sudah nikmati itu, apa yang engkau sudah makan itu, ceritakanlah kepada orang lain. Di sana ada makanan yang enak, gratis. Bukankah saudara sudah menerima gratis keselamatan itu? Kepada siapa sudah kamu ceritakan keselamatan itu? Kepada siapa sudah kamu sampaikan kebenaran firman Tuhan yang sudah kamu terima itu? Kepada siapa sudah kamu sampaikan berita keselamatan itu, pengampunan dosa itu kepada orang lain? Apakah dengan teman Arondu, adik Arondu kan? Teman kolega kerjaanmu, rekan kerjaanmu? Cerita terus, tapi nggak ada Injil. Kalau orangnya yang seloro, oh nomor 1. Ceritakan kopi, itu nomor 1. Tapi kalau kita bertumbuh di dalam Kristus itu, kita mengerti orang-orang akan berjalan menuju neraka kalau mereka berjalan tanpa Yesus. Maka harus kita ceritakan apapun percakapan kita, harus sampai Injil kepada mereka. Seperti iklan, apapun makanannya, minum dia tetap teh sos robot, teh botol ya, teh botol sos robot ya, teh botol sos robot, teh sos robot, teh botol sos robot. Apapun percakapan kita dengan orang lain, mari kita putar. Kapan ia bisa masukkan Injil kepada mereka? Inilah orang ciri-ciri orang dewasa dalam Kristus. Dia nggak menuntut orang lain, tapi apa yang ku buat untuk Tuhan. Bukan berarti apa yang Tuhan buat untukku lagi, tapi apa yang ku buat untuk Tuhan. Keluarga yang dewasa itu bukan berarti suami, apa yang dibuat suamiku kepada aku. Bukan berarti apa yang dibuat suamiku kepada aku, kata istri. Tapi apa yang perlu ku buat untuk suamiku ini, supaya suami ini berbahagia, supaya istri berbahagia. Apa yang ku buat untuk istriku ini, apa yang ku buat untuk anak-anakku ini, apa yang ku buat oleh orang tuaku ini, untuk orang tuaku ini. Dan kita belajar tentang yang lainnya. Jadi ini dia ciri-ciri yang kedewasaan tadi ya. Kita tidak lagi menuntut, tapi kita harus melakukan bagian kita. Yang ketiga di sana adalah berapa?
Udah lewat ya? Oke, maksudnya sedikit ya? Waktunya ya? Oke, nggak apa-apa. Sedikit lagi bahwa ini sudah berangkat tadi yang ketiga itu gereja kecil. Keluarga itulah gereja kecil. Di mana tempat di mana kita bisa menerima bertumbuh di dalam Tuhan itu pembinaan iman yang paling utama dalam keluarga saudara. Kamu pendeta, pas keluarga saudara. Kamu pendeta. Di mana pembinaan iman untuk anak-anak, pembinaan iman untuk istri tadi, pembinaan iman bersama adalah dalam keluarga. Dari gereja dapat kita apa? Itu caranya, metodenya. Memang disampaikan oleh hamba Tuhan, tapi bagaimana mempraktekkannya dalam keluarga kita harus kamu praktekkan ini. Jadi perlu latihan supaya semakin bertumbuh ke arah dewasa di dalam Kristus. Dewasa dalam Kristus itu taat sampai mati. Dia rela merendahkan nyawanya, merendahkan dirinya. Dia rela memberikan nyawanya bagi kita. Pengorbanan itu harus ada, ketaatan itu harus ada, kerendahan hati itu harus ada, supaya kita bisa bertumbuh dan dewasa sampai kepada kedewasaan akan Kristus tadi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kepada kami panjatkan kepadamu saat ini kembali oleh karena kasih-Mu yang begitu besar. Kami sudah belajar bagaimana kami seharusnya hidup di dalam kebenaran firman Allah, bagaimana kami seharusnya berjuang untuk hidup benar dengan belajar terus kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan tanpa kami menuntut satu dengan yang lainnya. Suami tidak menuntut istrinya, istri tidak menuntut suaminya, dan juga dengan anak-anak. Tapi kami melakukan bagian kami masing-masing sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, supaya kami bertumbuh di dalam Kristus dan kami semakin dewasa sampai kepada kepenuhan Kristus itu. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu sekali lagi. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.